Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyani dengan NIM 45224055. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul fungsi pengorganisasian. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering mendengar kata organisasi. Lalu bagaimana sebuah organisasi itu bisa berjalan dengan baik, tertib dan efisien? Semua itu tidak terlepas dari salah satu fungsi penting manajemen, yaitu fungsi pengorganisasian. Dan dalam video ini kita akan membahas secara lengkap mulai dari pengertian pengorganisasian, fungsi, manfaat, sampai langkah-langkah pengorganisasian. Baik, masuk pada sub pokok bahasan pertama, yaitu definisi dari organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dalam organisasi ada pembagian kerja yang jelas, struktur yang rapi, serta peran dan aturan yang harus dijalankan oleh setiap anggotanya. Misalnya, dalam sebuah perusahaan ada bagian produksi, keuangan, pemasaran, hingga sumber daya manusia. Semua bagian ini harus bekerja sama karena satu bagian saja tidak cukup untuk mencapai tujuan besar perusahaan. Kemudian unsur-unsur organisasi. Sebuah organisasi tidak akan berjalan tanpa unsur-unsur penting di dalamnya. Apa saja unsur-unsur organisasi? Yang pertama tentu saja yaitu manusia. Mereka adalah pelaku utama yang menggerakkan organisasi. Yang kedua, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Yang ketiga, pembagian tugas dan fungsi agar setiap orang tahu apa yang harus dikerjakan. Kemudian yang keempat, struktur dan wewenang supaya ada kejelasan siapa atasan, siapa bawahan. Kemudian yang kelima, teknologi dan sumber daya sebagai alat bantu. Dan terakhir yaitu lingkungan organisasi, yaitu faktor internal yang mempengaruhi jalannya organisasi seperti kebijakan pemerintah, tren pasar, dan budaya masyarakat. Sub pokok bahasan ketiga yaitu definisi dari pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses menyusun struktur organisasi. Di sini pekerjaan dibagi-bagi, wewenang ditetapkan, dan aktivitas dikoordinasikan dengan tujuan agar semua kegiatan sejalan menuju target organisasi. Proses ini biasanya dilakukan setelah manajer selesai membuat perencanaan. Dan perorganisasian juga memastikan bahwa semua orang tahu perannya dan tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan kerja. Sub pokok bahasan keempat yaitu tujuan dari pengorganisasian. Tujuan dari pengorganisasian yang pertama, untuk membagi tugas secara jelas. Tidak semua orang mengerjakan hal yang sama agar pekerjaan lebih cepat dan fokus. Kemudian yang kedua, menciptakan koordinasi yang efektif antar bagian. Kalau satu bagian tidak tahu apa yang dilakukan bagian lain, maka akan terjadi kekacauan. Ketiga, menghindari duplikasi pekerjaan. Ini artinya tidak ada dua orang atau lebih yang mengerjakan hal yang sama secara sia-sia. Yang keempat, membentuk struktur organisasi yang efisien dan sesuai kebutuhan. Yang kelima, mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dan yang terakhir, mempermudah wawasan dan pengendalian. Jika struktur sudah rapi, pimpinan jauh lebih mudah untuk mengontrol jalannya organisasi. Sub pokok bahasan kelima yaitu manfaat dari pengorganisasian. Pengorganisasian yang baik memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja karena pekerjaan dibagi sesuai kemampuan dan keahlian. Yang kedua, membuat tugas dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, menghindari kebingungan dan konflik. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar bagian agar semua bisa berjalan seirama. Yang keempat, mempermudah proses pengawasan dan evaluasi karena jalur tanggung jawab sudah jelas. Dan yang kelima, meningkatkan produktivitas secara
keseluruhan karena setiap orang bekerja sesuai posisi dan fungsinya. Dan sub pokok bahasan terakhir yaitu langkah-langkah dari pengorganisasian. Untuk bisa melakukan pengorganisasian yang efektif, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah yang pertama, identifikasi kegiatan utama yang akan dilakukan organisasi. Kemudian langkah kedua, mengelompokkan kegiatan yang sejenis ke dalam unit kerja atau divisi. Misalnya semua kegiatan keuangan dikelompokkan dalam bagian akuntansi. Langkah ketiga, menetapkan tanggung jawab dan wewenang. Ini penting agar semua orang tahu apa yang menjadi tugasnya dan siapa yang berhak mengambil keputusan. Langkah yang keempat, menyusun struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar bagian dan jabatan. Dan yang terakhir, membangun koordinasi antar bagian agar semua kegiatan bisa selaras dan tidak saling tumpang tindih. Kesimpulannya, pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Dengan pengorganisasian, semua sumber daya baik manusia, waktu maupun alat bisa diatur secara efisien. Setiap individu tahu apa perannya, kepada siapa dia bertanggung jawab, dan bagaimana cara bekerja sama dengan tim lain. Tanpa pengorganisasian yang baik, organisasi bisa kehilangan arah dan tujuan tidak tercapai secara maksimal. Seperti yang dikatakan dalam kata motivasi berikut ini, dengan pengorganisasian yang efektif, kompleksitas berubah menjadi keteraturan dan tekanan berubah menjadi prestasi. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.